Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CJ TV. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini aku akan ngebahas TKI lagi, masalah pati, masalah pendatang asing yang ada di Malaysia ini. Tapi sebelum lanjut ke bahasan hari ini, aku ucapkan selamat datang yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan aku ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman di luar sana yang sudah stay channel ini, yang selalu melihat video-videoku, aku ucapkan terima kasih. Dan jika kalian suka dengan video-video yang aku berikan, info-info yang aku berikan, cukup kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info yang aku berikan buat teman-teman di luar sana. Oke, yang seperti kita tahu dan kita alami saat ini, ini adalah data ataupun fakta. Memang banyak masalah yang ada di seluruh dunia, masalah TKI, masalah PMI, pendatang asing, ilegal, legal. Jadi di sini aku akan ngebahas yang ada di Malaysia, dan kita akan mencarikan solusi gimana yang terbaik untuk kita semua. Dan saat ini aku akan ngebahas masalah keuntungan apa sih buat Malaysia adanya warga asing. Oke, dan aku nggak ngebahas masalah pati dulu, aku nggak ngebahas masalah pendatang asing tanpa izin, tapi aku ngebahas masalah pekerja asing yang sah, yang mempunyai dokumen, mempunyai permit kerja di Malaysia. Karena banyak spekulasi dari orang Malaysia itu sendiri, tidak sedikit mereka yang mengatakan kalau di Malaysia ini terlalu ramai pekerja asing. Dan aku akan memberikan satu narasi pribadi, apa keuntungan Malaysia dengan adanya pekerja asing. Oke, yang pertama, dari segi pembangunan, di sektor binaan, construction, perladangan, perkilangan, memang kita tidak bisa pungkiri di Malaysia ini adalah didominasi warga asing. Di sektor pembinaan, perladangan, sawit, istilahnya kerja kasar itu didominasi warga asing, khususnya dari Indonesia, Bangladesh, dan Myanmar. Aku bicara fakta, karena menurut pribadiku, kita bayangkan jika di Malaysia ini tidak ada pekerja asing. Oke, memang orang Malaysia juga ada yang mau kerja kasar, kerja sawit, bangunan ada, tapi ya mungkin operator dan lain-lain. Tapi kebanyakan sebab mereka di tempat sendiri, ada sijil, ada sekolah tinggi, mungkin mereka bekerja di office, engineering, atau kerani, dan lain-lain. Tapi kalau dikhususkan untuk yang kerja kasar-kasar mungkin didominasi oleh warga asing. Dan yang kedua, keuntungan apa yang diperoleh Malaysia daripada banyaknya warga asing? Oke, pendapatan, cukai ataupun levy. Buat teman-teman PMI, TKI, nggak kisahlah dari Indonesia, pekerja asing dari Indonesia, dari Myanmar, semua warga asing yang ada di Malaysia ini, yang sah, yang ada permit, ada levy, mereka semua membayar levy atau lebih ya kasarnya cukai ataupun pajak per tahun. Bisa kita bayangkan harga permit di Malaysia berapa? Dan aku di sini nggak mau nyebutin harga permit TKI yang ada di Malaysia ini berapa, karena sepengetahuanku ada sektor sendiri-sendiri, ada perkilangan, industri, pertanian, perladangan, construction, semua tidak sama harganya, pembantu rumah. Jadi itu semua adalah cukai ataupun pajak TKI ataupun pendatang ataupun pekerja asing untuk Malaysia. Kita bisa hitung nominal berapa banyak Malaysia mendapatkan dari pekerja ataupun warga asing di Malaysia ini. Contohlah, per orang per tahunnya levinya ada yang 1,8, ada yang 3,5. Jadi bermacam-macam, walaupun kita menggunakan agen, walaupun banyak yang nggak mengikuti harga sebenar karena sebab kita minta tolong agen. Jadi ya kita paham-paham sendiri, tapi kita bisa bayangkan berapa juta pekerja asing yang ada di Malaysia ini per tahun kali contohlah 2.000. Sudah berapa banyak cukai ataupun levy, bayaran levy untuk kerajaan Malaysia. Jadi banyak yang beranggapan terlalu banyak warga asing, jadi gini lah itulah. Bahkan ada yang orang Malaysia sendiri bilang terlalu ramai orang warga asing sampai orang tempatan susah mencari kerja. Kami datang ke sini pun karena Malaysia membutuhkan pekerja asing
Apalagi sekarang kerajaan Malaysia memberikan satu undang-undang baru, kena ada kuota. Jadi setiap majikan ataupun syarikat diberikan kuota berapa puluh orang. Dan itu saja sudah membuktikan kalau Malaysia membutuhkan pekerja asing dari luar. Dan aku berpesan buat teman-teman yang di luar sana, mengikutilah aturan, mengikutilah undang-undang yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan kerajaan Malaysia. Karena kita di sini adalah numpang kerja di negara orang, numpang hidup di negara orang. Tapi kadang kita membuat masalah yang itu, yang ini nggak mengikuti aturan. Sebab itulah kadang orang tempatan tidak suka dengan warga asing. Karena ya intinya itu melanggar undang-undang. Aku kasih contoh. Kebanyakan ya ini warga Myanmar, Bangladesh, tidak sedikit mereka yang berjualan di Malaysia ini. Jadi karena sebab inilah orang Malaysia tidak suka dengan warga asing yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengikuti aturan yang diberlakukan di Malaysia ini. Jangankan warga asing, warga tempatan saja kalau tidak mempunyai izin, tidak mempunyai lesen, tidak diperbolehkan jualan di Malaysia ini. Apalagi ini adalah warga asing, otomatis nggak akan ada lesen, nggak akan ada izin. Jadi aku harap buat teman-teman nggak usah aneh-aneh di negara orang, cukup mengikuti aturan, mereka akan nggak mempermasalahkan karena adanya warga asing. Kemarin ada yang komen kalau di tempatnya banyak pendatang asing kosongan. Tapi mereka tidak komplain karena mereka tahu kalau orang Indonesia ini tidak pernah aneh-aneh, dari jiran kepada jiran, nggak pernah buat macam-macam. Sebab itulah mereka tidak komplain kepada pihak berwajib. Jadi buat teman-teman di sana nggak usah aneh-aneh, cukup mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita sukses. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tedot.